Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas ya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Ya, Ibu. Ini akhirnya kita berjumpa juga ya. Fisika bahan kelas A. Fisika bahan kelas A. Setelah ETS, materi setelah ETS. Kemarin sebelum ETS dengan Bu Doti, sekarang setelah ETS dengan saya. Satu kelas ada berapa orang ini mahasiswanya? Halo? Kok nggak ada yang jawab ya? Izin menjawab, Bu. Kalau di grup WhatsApp ada 39 partisipan ditambah 2 dosen, kira-kira ada 37 orang, Bu. Ada 37 orang ya satu kelas ya. Saya mau lihat semua ini, coba. Saya tolong videonya di-on-kan semua. 37 orang, sekarang yang masuk 33. Semester 5 ini, Anda sekarang kan semester 5 ya. Kita pernah ketemu nggak kuliah? Kita pernah ketemu kuliah? Belum, Bu. Belum pernah ya? Saya enggak pernah ngajar kelas A ya selama ini ya? Iya, Bu. Waktu semester 1 memang belum ketemu. Semester 3 juga enggak, baru sekarang ini ya ketemu sama kelas A. Oke, tadi katanya sekitar 37 apa 39. Ini yang hadir 33. Kalau saya lihat ada Kadek Dwi, ada Lintang, ada Amin Safik, Ali Hasan, Amalia, Aulia Sarah, Berliana, Bima, Cynthia, Dava Bayu. Terus ada Dava Hidayat, David Sabam, Denti Nur, Farhan Dwi, Faris Rizky, Hanifah, Ignatius Gilbert, Irfan Cahyo, terus siapa lagi? Iwayan Adam, Joko Iswara, M. Irfan, Mahendra, Maulana, Maulia Farah, Muhammad Wifki, Nafatul Miskiyah, Norisa Nurfadila, Pradana, Putri Nurfiana, Ria. Oke, Norisa Nurfadila tidak bisa on cam. Ya. Rihin Ikwan, Yasdi. Sudah 35, nambah terus. Oke, kita segera bisa mulai kuliahnya. Saya sudah upload materi untuk sifat mekanik, minggu ini sifat mekanik ya. Mestinya minggu lalu. Jadi, kalau sesuai RPS, kalau sesuai dengan rencana pembelajaran semester, maka minggu ke-9 dan 10 materinya adalah RPS, materinya adalah sifat mekanik. Minggu lalu saya tidak masuk sama sekali karena kalau hari Selasanya kalau hari Seninnya sebenarnya masih persiapan untuk PIMNAS, tapi isinya camp gitu, latihan-latihan. Kalau hari Kamisnya memang saya harus mendampingi bimbingan saya untuk presentasi. Jadi minggu lalu tidak bisa masuk. Tapi materi sudah saya upload semua tadi pagi. Sudah di-download? Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Sudah dipelajari? Sudah, Bu. Baca sudah. Ya, alhamdulillah. Gampang toh? Materi saya ambil, jadi kalau berdasarkan RPS juga, buku pegangan kita adalah Kalister. Buku pegangan adalah Kalister. Sudah punya bukunya semua? Sudah, Bu.
Karena kalau kemarin sebelum ETS Bu Doti, tapi memang biasanya kita kalau bidang bahan, mulai dari fisika bahan, kita wajibkan punya buku Kalister itu. Karena nanti di rekayasa bahan juga akan dipakai lagi. Terus kalau dulu waktu kita kuliah offline, pada saat kita kuliah offline, kami memang minta Anda punya hard copy-nya, punya bukunya. Dan dulu setiap kuliah harus dibawa. Karena bisa jadi nanti kita akan buka halaman sekian, kita lihat contoh soal, kita lihat soal, gitu biasanya. Nah sekarang karena kita offline, kita online, saya juga tidak memungkinkan. Coba tunjukkan bukunya. Juga e-booknya sudah ada. E-booknya ada dan bisa di-download gratis. Anda tadi bilang punya itu hard copy atau soft file? Soft copy, Bu. Soft copy ya. Saya tanya sekarang, kapan Anda buka soft copy itu? Kapan terakhir Anda membuka buku Kalister itu, meskipun soft copy? Hari ini buka, Bu. Tadi malam buka enggak? Hari ini buka kelas. Oh, hari ini buka ya? Sekilas ya, alhamdulillah. Cuman ngelihat saja. Coba saya untuk sifat mekanik ini beberapa? Materi kita sifat mekanik ini beberapa? Bab 6, Bu. Bab 6. Bab 6 ya. Nah, akan sebenarnya kalau soft file, kalau Anda punya hard copy-nya, kalau Anda punya hard copy-nya, sambil kuliah gini bisa sambil dibuka bukunya. Tapi karena online ya, mungkin sambil membuka. Nah, materi PPT sebenarnya juga diberikan dari Kaliku. Saya nggak cari lain karena di situ saja sebenarnya sudah informasinya sudah cukup banyak dan sudah sangat menjelaskan. Oke, saya mulai ya, kita segera masuk ke materi. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Di buku Kalister 1 bab 6, tapi di My Classroom saya bagi-bagi menjadi 3 materi. Yang pertama yang sekarang yang terlihat ini sifat mekanik material secara umum. Nanti kemudian yang materi kedua adalah tensile properties, jadi sifat uji tarik. Dan yang ketiga adalah kekerasan. Supaya filenya nggak terlalu banyak juga yang harus diupload di My Classroom. Saya mulai dari sifat mekanik material dulu. Kalau Anda mendengar kata-kata sifat mekanik material, maka apa yang Anda pikirkan? Maka apa yang ada? Sifat fisika? Sifat fisika itu sifat yang gimana? Aktivitas, Bu. Ya. Jadi gini, material itu jika bahasanya berdasarkan sifat, maka sebenarnya nanti pembagiannya dia bisa berdasarkan sifat fisik, sifat fisika. Dia bisa berdasarkan sifat kimia. Dan dia juga bisa berdasarkan sifat mekanik. Jadi kalau tadi berdasarkan sifat fisik itu kurang tepat. Karena nanti akan beda. Nanti ada lagi bahasan sifat magnet. Ada lagi bahasan sifat listrik. Ada lagi berdasarkan sifat termal, optik, dan seterusnya.
pada akhirnya sifat-sifat itu kalau Anda lihat di departemen-departemen di ITS akan menjadi sebuah departemen. Sifat fisik akhirnya jadi teknik fisika, khususnya di FTI ya, di FTI RS. Misalnya kalau sifat fisik akan dipelajari di teknik fisika. Sifat kimia akan dipelajari di teknik kimia. Sifat mekanik dipelajari di teknik mesin. Nah, nanti kalau di teknik mesin sebenarnya spesifik lagi adalah bidang metalurgi. Nanti sifat listrik, maka ada departemen elektro. Dulu elektro kan juga jadi satu di FTI RS. Tapi sekarang karena dia sudah banyak departemennya, berdiri jadi fakultas sendiri. Bisa jadi nanti akan ada departemen magnetik. Nah, tapi kalau misalkan magnetik masih belum jadi departemen, tapi jadi bidang minat. Seperti optik, sifat optik, maka di teknik fisika ada bidang rekayasa fotonika. Nanti thermal misalkan sementara ini masuk di dalam energi, bidang energi. Jadi sifat-sifat itu nanti pada akhirnya akan apa ya? Ditujukan menuju ke spesialis masing-masing. Nah, kalau sifat fisik itu contohnya apa? Sifat fisika itu contohnya apa? Nah, kalau sifat fisika itu contohnya adalah sifat secara fisik yang dapat dilihat dari sebuah bahan. Misalkan apa? Maka bahan itu terlihat secara fisik dia bentuknya apa? Padat, cair, atau gas. Nah, itu sifat fisik, sifat fisika. Contoh perubahan fisika misalkan kayu. Ketika masih dalam kondisi kayu, maka padat. Tapi ketika sudah dibakar, dia jadi abu. Itu sifat fisik, perubahan bentuk. Atau air. Air dalam temperatur di bawah 0 derajat, dia bentuknya padat. Ketika dipanaskan, dia mencair. Sampai 100 derajat Celcius mencair. Di 100 derajat Celcius dia akan menguap. Di atasnya menjadi gas. Nah, itu sifat fisik. Itu yang dipelajari di teknik fisika. Tapi nanti lebih lanjut memang akhirnya lebih banyak meneliti di bentuk padat. Dan penelitian dan pemanfaatannya kalau misalkan di teknik fisika lebih ke bentuk padat. Kalau sudah sifat gas atau cair, maka akhirnya sifat kimia yang berpengaruh. Ada reaksi, ada proses perubahan. Misalkan kalau uap, kalau gas, nanti akhirnya lebih ke sifat kimia. Nah, sifat fisika kecenderungannya lebih banyak dalam bentuk padat. Nah, kalau sifat mekanik, materi kita hari ini adalah hubungannya dengan khususnya kebanyakannya logam memang, tapi nanti sebenarnya kita juga pelajari komposit, polimer, keramik, komposit. Kebanyakan logam, nah hubungannya adalah dengan kekuatan dari bahan itu, kekuatan dari logam. Tapi sifat mekanik tidak hanya kekuatan saja, nanti macam-macam. Ada yang kita pelajari nanti ada tensile properties, itu sifat kekuatan, ada hardness, sifat kekerasan. Tapi di dalam tensile nanti ada yang namanya keuletan, ada yang namanya brittle atau getas, kuat, keras, getas, dan macam-macam. Nah, itu yang dipelajari di sifat mekanik. Saya tanya apakah penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Halo? Cukup ya? Cukup, Bu. Masih bisa diterima. Saya lanjutkan sekarang. Nah, ini adalah subcapaian pembelajaran mata kuliah. Ini tertulis semua di rencana pembelajaran semester. Materi pembelajarannya apa saja tertulis di situ. Kemudian ada indikator penilaian, apa yang diharapkan nanti, yang bisa, kemampuan apa yang diharapkan dari Anda nanti. Ketepatan dalam menunjukkan hubungan sifat mekanik dan struktur material. Ketepatan menghubungkan sifat mekanik dengan struktur dan proses. Nanti penilaiannya akan diperoleh dari evaluasi-evaluasi yang diberikan.
Ini outline. Outline secara keseluruhan, tetapi nanti ada tensile properties sama hardness. Tensile properties sama hardness nanti saya buat file sendiri. Sementara yang lainnya ada satu di dalam file ini. Nah, kita mulai dari di sini dulu. Ketika kita membicarakan sifat mekanik, maka kita harus mempelajari dulu konsep stress dan strain. Stres, apa itu stres, apa itu strain? Stres diterjemahkan sebagai tegangan, pakai T. Strain diterjemahkan sebagai regangan, pakai R. Tegangan, kalau di listrik atau mungkin di materi yang lainnya dinotasikan dengan T, biasanya T. Tapi kalau dalam bidang bahan secara umum banyak literatur menggunakan dia sebagai bentuk ini. Kita menyebutnya apa? To. To atau sigma. Nah, bentuknya ini. Stres, tegangan. Sama dengan F per A. F adalah gaya, A adalah luasan. Bagaimana nilai-nilai ini? Maka bisa kita lihat pada gambar di sebelah. Jadi kita asumsikan sebuah bahan padat, sebuah material padat berbentuk silinder seperti ini. Dia punya panjang awal L0 dan punya luasan penampang A0. Kondisi awal dinotasikan dengan tambahan 0. Atau bisa O, original, kondisi awal. Atau juga ada yang mengatakan 0 karena kondisi mula-mula. Jadi saya terbiasa dengan 0 gitu ya. L0, ini A0. Kemudian diberi gaya tarik. Untuk gambar A diberi gaya tarik ke atas dan ke bawah. Nah, ini F, gayanya F. Maka yang terjadi adalah bahan akan memanjang menjadi L, ini L. Kemudian luasannya akan berubah menjadi kecil. Luasannya akan berubah menjadi kecil, nanti akan menjadi A. Nah, stres, kondisi awal adalah ketika diberikan gaya mula-mula, di sini F per A0, per A mula-mula. Itu kalau gaya tarik. Untuk gaya tekan, persamaannya akan sama, kondisi awal juga sama, tetapi karena dia ditekan, maka F-nya bergerak ke dalam dari atas maupun bawah, maka yang terjadi adalah benda akan memendek, panjangnya menjadi berkurang, luasannya akan bertambah. Ada perubahan luasan, baik uji tarik maupun atau gaya tarik maupun gaya tekan. Sementara kalau gambar yang C ini adalah gaya geser. Kondisi awal seperti ini, misalkan ini adalah sebuah kubus, permukaan awalnya adalah di sini yang diberi gambar warna pink. Maka gayanya akan bekerja pada bahan ini. Maka gayanya bekerja di sini, pada luasan ini. Tetapi karena geser, maka digambarkan F-nya bergerak di sebesar penampang ini, F ke sana, dan F yang di bawahnya bergerak berlawanan arah. Sehingga akan terjadi pergeseran dari sementara atau bisa jadi yang di bawah dianggap tetap, yang atas yang bergerak. Akan terjadi pergeseran sudut dari yang semula seperti ini yang di kiri menjadi terbentuk sudut sebesar theta. Nah, di sini akan terjadi regangan sebesar ini gamma. Ini gambar yang di sini akan terjadi regangan sebesar gamma. Apa itu regangan? Baik nanti yang gaya tarik, gaya tekan akan saya jelaskan lebih lanjut. Saya ingin menjelaskan yang bagaimana gaya bekerja dulu. Sedangkan yang D, yang ini adalah gaya puntir, torsi. Kondisi awal seperti ini. Kondisi awalnya seperti ini. Luasannya sebenarnya tetap sama, A0.
Tapi kita lihat gayanya, karena dia dipuntir. Jadi kalau misalkan begini, agak pas ya tangan ini. Yang saya pegang dua, gitu, yang satu diputar ke depan, yang satu diputar ke belakang. Atau kayak kalau Anda nyuci sendiri pakai tangan, nah orang meres baju. Kalau Anda mencuci atau laundry, paling mahasiswa sekarang banyak yang laundry ya, tidak mau nyuci ya. Nah, orang meres baju itu melakukan gaya puntir. Jadi ini, nah untuk gaya puntir atau torsi, maka gayanya tidak disebut sebagai sigma ini, tapi to. Arahnya berlawanan. Sehingga bahannya akan mengalami puntiran. Sebenarnya juga bergeser, tapi karena namanya gaya puntir, mengalami puntiran sebesar theta juga sudutnya. Dari yang biru putus-putus ini menjadi merah. Sudut yang dibentuk sebesar theta. Itu adalah gaya-gaya yang bekerja. Nah, bagaimana regangannya, strain-nya? Maka strain secara umum adalah rumusnya adalah besar perubahan panjang dibagi terhadap panjang awal. Jadi kalau misalkan kita lihat gaya tarik, karena dia bertambah panjang menjadi L, maka perubahan panjangnya adalah L min L0. Ini LI min L0, tapi kalau di sini L gitu aja. LI min L0 dibagi panjang awalnya berapa. Nanti selalu yang bawah ini selalu kondisi awal. Rumus ini nanti akan bisa berkembang menjadi luasan. Kalau ini terhadap panjang, maka nanti akan berkembang menjadi luasan juga. Bisa A min A0 per A0. Intinya adalah perubahan panjang per panjang awal atau perubahan luas per luas awal. Kalau yang gaya tekan, nah bisa juga terhadap perubahan luasnya atau juga perubahan panjang. Nah, kalau strain gimana? Nanti kita lihat berikutnya. Kalau strain pada gaya geser dan gaya puntir gimana? Pada materi berikutnya akan kita lihat. Nah, nilai stres ini saya sampaikan dulu nanti karena berikutnya ada pembahasan lagi lebih lanjut. Rumus ini, stres yang ini, di mana A-nya adalah A0, selanjutnya nanti akan juga bisa disebut sebagai stress engineering. Juga strain engineering ketika ada faktor kondisi awal. Inilah yang digunakan adalah luasan awal. Jadi nanti akan ada stress strain engineering, ada stress strain true. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Saya lanjut. Ada contoh soal 61 dari buku Kalister. Ada tembaga panjang awalnya 305 mm. Berapa senti nih kurang lebih? Kita kalau bayangkan milimeter itu 30,5 cm, Bu. Jadi kita itu kalau membayangkan panjang dengan ukuran milimeter nggak otomatis langsung paham ukuran, tapi seringkali harus kita konversikan ke sentimeter. Tadi dijawab oleh teman Anda 30,5 cm. Jadi 30-an. 30-an itu kurang lebih kalau lantai keramik itu 1, itu ada ukuran 30 kali 30. Ditarik dengan gaya tarik dengan stres sekian. Stres ya. Bukan gaya, bukan force. Kita lihat satuannya MPa, maka ini satuan stres, maka ini sudah stresnya. Karena nanti jangan bingung antara stres sama force. Kalau force itu F, nah stresnya yang sigma tadi.
Jika deformasi adalah kondisi elastis, nanti kondisi elastis-plastis akan ada penjelasan lebih lanjut. Kita asumsikan elastis dulu di sini. Maka berapakah perubahan panjangnya? Dari 30,5 cm ditarik dengan tegangan sebesar sekian, maka dia akan menjadi berapa panjangnya. Tetapi yang ditanyakan ada resultannya. Nah, ada sebuah persamaan nanti. Ini adalah sebenarnya ada di persamaan 65, memang belum tertulis. Persamaan 65 ini adalah persamaan modulus Young. Anda pasti ingat dulu sudah pernah belajar modulus Young. Modulus Young itu rumusnya adalah stress per strain. Kalau ini adalah E kecil gitu ya, epsilon 0. Kalau itu E biasa, E besar, modulus Young, atau modulus elastisitas, juga bisa disebut modulus elastisitas, adalah stres per strain. Nah, kemudian kalau ditulis dalam bentuk tegangan, maka tegangan, stres akan sama dengan strain kalikan dengan modulus Young. Di mana strainnya rumusnya ini? Nilai E sementara bisa dilihat pada tabel. Tabel 61 ada nilai modulus Young-nya. Nanti ini tabel 61. Beberapa logam ada nilai E, modulus Young atau modulus elastisitas, ada satuannya gigapascal, satuan Pascal atau psi. Kemudian ada modulus geser, akan beda lagi. Kemudian nanti ada Poisson ratio. Nilai E-nya untuk contoh soal 61 ini dilihat dari tabel tersebut. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah resultan panjang, perubahan panjang, elongation itu panjangnya, maka rumusnya ini tinggal dimasukkan aja nilai-nilainya. Delta L, nah tolnya adalah 276 ini. L0-nya adalah panjang awal. Sedangkan E-nya dilihat dari tabel tadi dimasukkan nilai sekian. Satuannya jangan lupa disamakan dulu. Karena stresnya diketahui dalam megapascal, maka E-nya juga dibuat dalam megapascal, nanti sehingga bisa dicoret. Satuannya tidak usah diubah, tetap milimeter, karena nanti di akhir di sini juga milimeter. Ternyata ada perubahan panjang sebesar 0,77 milimeter. Nah, ini adalah contoh soal di 61. Nah, sekarang uji tarik, tension test. Tes yang paling banyak dilakukan biasanya untuk mengetahui sifat mekanik bahan yang dilakukan adalah uji tarik. Dengan uji tarik ini kita akan dapat banyak sekali informasi data-data. Terus sekarang peralatannya semakin lama semakin canggih. Satu alat namanya UTM, Universal Testing Machine, itu nanti bisa untuk uji tarik, bisa untuk uji tekan, bisa untuk uji puntir. Jadi satu alat itu bisa, yang sekarang ini sudah bisa untuk bermacam-macam. Bagaimana secara umum prinsip kerjanya? Maka peralatannya besar, sak lemari gitu, sak lemari 3 pintu. Kalau dibuat utuh maka dari kiri ke kanannya seperti lemari 3 pintu. Di mana dia terdiri dari 2 buah silinder di sini yang menopang. Kemudian ada tadi karena ada gaya tarik ataupun gaya tekan, maka gaya tarik dan gaya tekannya itu ini, load cell ini. Nah, termasuk juga yang bagian bawah ini, karena tadi selalu gaya yang bekerja pada uji-uji sifat mekanik selalu berlawanan arah. Kalau gaya tarik ke atas ke bawah, kalau gaya tekan tadi ke satu arah ke dalam, tapi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Sampelnya ada di tengah ini, spesimen ini.
Ada ekstensometer ini nanti ini adalah pengujian, ini adalah yang mengukur perubahan panjang di sampel, kemudian nanti biasanya langsung ini dihubungkan dengan computerized. Bagian bawah yang persegi dia akan bergerak ke bawah menarik. Kalau seperti ini gambarnya maka yang atas tetap, ini yang bergerak ke bawah sampai kemudian dia berhenti. Sampai kemudian dia putus dan berhenti. Nanti ada alat yang juga yang bawahnya tetap, tapi yang bergerak ke atas. Jadi tergantung tipe-tipenya. Nah, bagaimana ukuran sampel? Maka sudah diatur oleh standar. Yang terpenting sebenarnya ukuran sampel itu yang bagian dalam ini. Yang bagian dalam ini yang terpenting. Yaitu 2 inci ini. Sekitar 5 cm, 2 inci sekitar 5 cm. Kemudian nanti ada lebihan, juga ada tempat yang agak besar. Ini istilahnya dog bone, tulang. Jadi untuk tension test ini bentuk sampelnya dikatakan sebagai dog bone, tulang anjing. Yang bagian ujung-ujungnya ini nanti buat tempat cantolannya, buat pegangan di alatnya ini. Yang terukur sendiri sebenarnya yang 2 inci ini, yang di bagian tengah ini. Kemudian ada diameter. Nah, diameter ini tidak selalu bentuk sampelnya silinder, bisa juga dia bentuk batang. Kalau bentuk batang berarti nanti dia kotak. Jadi kalau bentuk batang nanti nanti ini begini. Biasanya tebalnya biasanya tebalnya 1 cm, tapi juga tergantung pada sampel yang akan diukur. Kalau sampelnya tipis ya nggak bisa 1 cm. Tapi biasanya kalau yang tebal maka dibuat dalam 1 cm. Tapi kalau diameter, maka diameter yang bagian luarnya 3/4 inci, sedangkan yang di dalam ini setengah inci. Jadi ini adalah bentuk uji tes. Ini uji tarik, uji tekan, compression. Hampir sama alatnya prinsipnya, cuman posisi meletakkannya yang beda. Kalau compression test maka sampelnya bentuknya seperti silinder biasa. Kapan uji tarik, kapan uji tekan? Maka biasanya uji tarik akan dikenakan pada benda atau bahan yang sifatnya ulet. Dalam hal ini logam. Kalau dia ditarik, dia punya sifat mulur. Tapi uji tekan biasanya untuk benda yang keras. Jadi kalau uji tarik tadi untuk benda yang kuat, kalau compression uji tekan untuk benda yang keras. Kalau keras, itu maka dia tidak bisa ditarik. Benda yang keras tidak bisa ditarik. Bisanya ditekan sampai dia hancur. Baik uji tarik maupun uji tekan, dua-duanya adalah uji merusak. Kalau yang uji tekan nanti dia sampai putus jadi 2. Kalau uji tekan, ya dia nanti sampai biasanya retak atau hancur atau pecah jadi 2. Uji tekan untuk material brittle itu material yang getas itu diperoleh karena dia keras. Tembok itu getas. Besi itu kuat. Besi itu kalau ditarik maka dia akan mulur. Tapi kalau tembok ditarik dia nggak akan ada mulur, langsung patah. Karena itu nanti seringkali dia ditekan. Biasanya kalau uji tarik untuk logam yang strain-nya besar, dia mulur menjadi lebih panjang. Kalau uji tekan untuk bahan yang strain-nya kecil, perubahan panjangnya nanti kecil. Nah, ini uji geser.
atau torsi, bisa geser, bisa puntir. Maka tidak lagi pakai sigma, tapi pakai tau rumusnya. Tapi pada dasarnya rumusnya sama dengan F per A0 juga. Kita misalkan di sini gambarnya, gambar 64 yang ada di buku Kalister. Bentuk awalnya, sampel bentuk awalnya adalah tabung atau silinder. Kemudian karena dia mengalami puntiran, maka digambar geseran atau puntiran, maka permukaannya yang dibayangkan adalah ini. Gaya yang bekerja tetap ke atas, misalkan gaya tarik ya, tetap ke atas dan ke bawah. Ini tadi tegangan, stres yang bekerja tetap ke atas dan ke bawah. Tetapi gaya gesernya, nah ini gaya gesernya. Ini adalah sigma saja. Ini ada sigma aksen, karena ini permukaannya. Sigma aksen ini adalah stres normal, yang dia tegak lurus terhadap permukaan ketika gaya tersebut bekerja. Maka gaya gesernya, tau aksennya ada ke arah yang bekerja pada bidang, berimpit bekerja pada bidang, ini tegak lurus. Nilai tau aksen adalah ini. Bukan tau, sigma ini. Kita baca sigma. Dengan sudut theta adalah ini. Sedangkan gaya gesernya, tegangan gesernya, stres geser, shear stress, ataupun torsin stres. Nah, ini rumusnya. Arahnya seperti ini. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada uji geser dan uji torsi. Pengujian geser dan pengujian torsi. Nah, sekarang ini tadi sepintas sudah saya hafalkan, saya jelaskan yang modulus yang tadi atau modulus elastisitas, dia adalah tegangan peregangan sigma per E. Kalau tadi ada yang ini E kecil gini, tapi ini E di sini ada beberapa buku yang tulisnya begini. Nanti Anda dengan mempelajari ini akan bisa memahami sendiri. Tegangan F per A, regangan delta L per L0, ini mengulang saja. Nah, sekarang akan berlaku hukum Hooke pada kondisi modulus elastisitas akan ditandai dengan hukum Hooke dengan rumus ini. Adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang dia merupakan ukuran kekakuan. Semakin besar nilai E, maka dia semakin kaku. Bagaimana cara menggambarkan E nanti kita pelajari di tensile properties. Kita lihat itu dulu. Ini sudah. Nah, ini beberapa nilai modulus elastisitas, tabel 61 tadi ada nilai modulus geser, ada Poisson ratio. Poisson ratio berikutnya nanti. Ini adalah nilai beberapa bahan, nilai modulus elastisitas dari beberapa bahan fungsi temperatur. Kita pelajari selama ini bahwa semakin tinggi temperatur, maka semakin lunak material, semakin lunak. Karena kalau misalkan bahan padat dipanasi, maka terus-menerus dia akan semakin lunak, atomnya akan punya energi besar, maka semakin bergerak, banyak bergerak, kemudian jaraknya renggang, sampai kemudian akhirnya mendidih, menguap, maka atomnya semakin renggang lagi, semakin ambiar gitu. Sehingga material secara umum akan menjadi lebih lunak. Nah, ini temperatur. Kalau kita lihat semua trennya, maka semakin ke kanan, maka modulus elastisitasnya semakin turun. Trennya turun semua.
Ada 3 jenis material di sini, tungsten, steel, aluminium. Ini masing-masing mewakili kalau tungsten ini mewakili material yang keras. Kalau steel, baja mewakili material yang ulet atau lunak. Bukan setengah lah. Ulet, sedangkan aluminium ini relatif lunak. Ini juga nanti kalau ditandai di temperatur leleh, maka aluminium itu akan leleh sekitar suhu 440 derajat Celcius. Steel ini akan leleh pada suhu 1500-an, tungsten ini akan leleh pada sekitar suhu 3000-an. Modulus elastisitasnya sangat jauh posisinya. Aluminium relatif lunak, maka kekannya rendah, maka nilainya kecil. Baja ini medium, di tengah-tengah, kurang lebih 2 modulus elastisitasnya, sedangkan tungsten kurang lebih 400-an, karena dia material keras. Material dibedakan menjadi 2, linier dan non-linier. Kenapa ini kok hilang ya? Oh, enggak, sudah. Enggak ada masalah ya dengan PPT ya? Halo? Hai. PPT-nya tidak terlihat. PPT-nya hilang. PPT-nya tidak terlihat. Nah, karena di tempat saya juga kayaknya tadi kok ada masalah. Berarti hilang ya dari Anda ya? Iya, Bu. Iya Bu, nggak kelihatan. Saya ulang lagi kalau gitu. Saya share screen lagi. Saya lanjutkan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke. Nah, dalam kondisi linier, karena linier dia garis lurus, maka dia punya gradien, dia punya kecenderungan. Modulus elastisitas yang tadi saya sebut-sebutkan, yang dia merupakan ukuran kekakuan, dia adalah ciri khas dari diagram linier ini. Gradien, kecenderungan, ketika Anda belajar matematika, maka rumusnya apa? Misalkan kita sebut gradien M. Maka rumusnya apa? Matematika, ayo. Y sama dengan Y, C. M sama dengan Y per X, gitu kan? Ya. Y per X, Y per X. Nah, ini akan sama dengan modulus elastisitas tadi, yang sama dengan E sama dengan stres per strain. Sehingga modulus elastisitas itu adalah sama dengan slope, gradien atau kecenderungan pada daerah garis lurus. Karena garis lurus, maka kan pada setiap titik ini nanti perbandingannya sama, gradiennya sama. Misalkan gradien yang ada di titik di sini atau di titik yang ini. Misalkan di titik ini. Dengan titik ini kan nilainya tetap sama. Yaitu Y per X gradiennya. Itu untuk daerah linier. Tapi misal sekarang nanti hasil uji tariknya itu tidak linier ternyata. Ada daerah non-linier. Nah ini digambarkan yang merah ini non-linier. Bagaimana gradiennya? Maka akan ada 2 kondisi.
Yang pertama adalah, kalau tadi ini modulus elastisitas, maka yang pertama adalah second modulus, yang kedua adalah tangen modulus. Di mana kalau second modulus, dia rumusnya sama kayak gradien. Jadi misalkan M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Tapi kondisi yang rendahnya, kalau yang second modulus, kondisi yang Y2-nya, yang lebih kecilnya, dia diambil dari titik 0. Sedangkan kondisi pertamanya pada titik 1 ini. Nanti di sini di stres Y1 ini ke bawah X1-nya. Dikurangi 0,0. Akhirnya ini sebenarnya rumusnya ya akan sama dengan modulus elastisitas. Tapi ini untuk mewakili sifat yang non-linier ini, karena aslinya dia non-linier. Nah, untuk yang karena dia non-linier terus, continue non-linearnya, bagaimana di titik lain? Apakah kita bisa menggunakan titik 0 sebagai acuan? Kondisi awal, nah itu nggak bisa. Karena kan sudah beda lagi nanti kecenderungannya. Sehingga diambillah misalkan pada titik ini. Ini namanya tangen modulus. Rumusnya ya sama, Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau misalkan kita mau melihat daerah yang ini, sekarang misalkan yang ditanyakan adalah daerah antara dua titik ini, misalkan ini dengan ini, maka nanti sigma 2 dikurangi sigma 1, kemudian tegangannya ini juga ke bawah, ini juga ke bawah, maka per strain 2 dikurangi strain 1. Itu adalah tangen modulusnya. Harganya tangen modulus dengan second modulus pasti akan berbeda, karena ini non-linear. Tapi kalau yang di linear tadi, harganya pasti sama dimanapun titik diambil sepanjang dia masih pada daerah linear. Ada pertanyaan untuk ini? Gak ada ya? Saya lanjut. Oke, ya. Ya, silakan. Nanti secara umum, oke, masih ada pertanyaan lanjutan nggak? Halo? Pertanyaannya itu saja? Cukup, Bu. Cukup, oke. Nanti nanti semua material tergantung dari jenisnya. Kalau misalkan logam, maka dia punya daerah linear dan dia nanti juga akan punya daerah non-linear. Tapi kalau keramik, dia nanti karena dia getas, tadi di awal kan material yang brittle, keramik itu dia termasuk material yang brittle, getas, maka dia nggak punya daerah non-linear, dia cuma punya daerah linear saja. Terus sampai di sini langsung putus, patah. Kalau diuji tekan, dia di sini langsung retak atau terbelah jadi dua. Tapi kalau logam, dia akan ada ini daerah linear, kemudian nanti ada perpanjangan, nah ini daerah non-linear. Kalau polimer nanti beda-beda lagi tergantung sifatnya. Tapi intinya kalau materialnya ulet, maka dia punya linear dan non-linear. Tapi kalau materialnya keras, getas, contohnya keramik, dia hanya punya daerah linear saja. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut. Ada lagi yang lain? Ada yang tanya lagi? Cukup, Bu. Halo? Bu. Bisa dilanjut. Oke, saya lanjut. Ini penjelasannya hampir sama. Tapi kalau yang tadi ini terhadap stres terhadap strain, maka kalau yang sekarang gaya kan sebenarnya nanti bisa juga menjadi stres
Stres sama dengan F gaya persatuan luas. Dan di sininya ini memang jarak. Sebenarnya sama-sama juga satuannya jarak. Strain perubahan panjang tapi dia tanpa satuan. Nah, ini jarak. Tetapi ini kondisi untuk ikatan antar atom. Jadi dua buah atom gini. Di dua buah atom dari kondisi yang jauh. Kemudian dia akan, kalau Anda masih ingat dulu di materi apa ya, di fisika dasar, di sifat listrik atau medan, nanti ada gaya tarik, gaya tolak. Kalau ini punya muatan Q1, ada dua buah muatan Q1, Q2, maka kan gaya yang bekerja bisa gaya tarik atau gaya tolak. Rumusnya adalah F sama dengan minus K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masih ingat ya rumus itu ya? F, hukum kolom. Nah, hukum kolom F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F-nya itu digambarkan dengan yang merah ini. Dua-duanya menggambarkan nilai F. Tetapi yang merah ini adalah untuk ikatan atau gaya tarik yang kuat, sedangkan yang bawah gaya tariknya lemah. Ini kan tinggi, maka gaya tariknya besar, ini rendah, gaya tariknya kecil. Nah, ini pun juga bisa dihitung kondisi seperti ini. Dari dua buah ikatan atom ini, nanti sebenarnya mereka juga punya punya nilai modulus elastisitas. Yang nilainya juga dilihat dari slope pada setiap titik, pada setiap kurva ini. Intinya sama juga, stres per strain. Tadi hukum elastisitas kan stres per strain. Maka kalau modulus elastisitas pada interatom, pada ikatan atom ini sama gaya per jarak atau perubahan gaya per perubahan jarak. Tepatnya pada mana? Tepatnya pada titik 0. Ketika gaya 0. Ketika gaya 0 ini maksudnya bagaimana? Nah, ketika gaya 0 ini tidak ada gaya, maka kan R-nya ini 0. Sehingga muatan tadi dia akan berikatan. Atau maksimal, sorry ini ada jarak ini. Dari inti, betul ini pada saat dia berikatan, nah ini itu adalah R ini, dari R1 ke sini. Sehingga misalkan ada kondisi di begini, Anda disuruh mencari berapakah besar modulus elastisitasnya jika rumus ini diketahui. Ini kan sebuah kurva ya. Nanti ini kan sebenarnya bisa dicari persamaannya apa. Jika persamaan F fungsi R ini bisa diketahui, maka kita akan bisa mencari modulus elastisitasnya dengan bentuk persamaan ini. Yaitu F ini diturunkan, penurunan pertama terhadap R. dF per dR ini kan berarti turunan pertamanya. Kemudian dimasukkan nilai R0. R0 ini adalah pada saat dia di sini, pada saat dia berikatan, antar intinya berapa jaraknya. Jadi jari-jari atom yang satu ditambah jari-jari atom yang dua. Ini akan jadi R0. Maka modulus elastisitas ketika atom itu berikatan akan bisa dihitung. Ada pertanyaan untuk gambar ini? Oke, boleh. Gak usah pakai tanya, langsung tanya, Bu. Gitu. Sebenarnya ada batasan. Karena memang standarnya adalah energi. Nanti langsung ke F, langsung ke energi.
materi itu ada di bab awal ya, saya lupa. Tapi ada kok nilainya. Jadi ikatan atom itu nanti ada ikatan primer, ada ikatan sekunder, ada ikatan campuran. Nah, ikatan yang primer berarti kuat. Nah, itu tinggi. Strongly bondednya ikatannya kuat tinggi. Ada batasannya tapi saya lupa. Di buku Kalister juga ada. Materi itu ada di materi difusi kalau nggak salah. Mungkin bab 3 atau bab 5. Jadi ada nilainya. Cuma nilainya tidak berdasarkan nilai gaya, tapi nilai energi. Karena nanti, kan kalau Anda belajar hukum kolom dulu, nanti ada gaya, ada potensial. Kalau V sama dengan K, Q1, Q2 per R. Kemudian nanti ada energi juga. Kalau nggak salah, E-nya, energi E-nya itu F sama dengan K, Q per R saja. Kalau Anda masih ingat belajar tentang kuat medan, sifat listrik di fisika dasar, kalau fisika dasar 2 sifat listrik itu. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang sifat elastis. Tadi di awal sudah saya jelaskan, ketika sebuah bahan bisa silinder atau bisa seperti ini bentuknya, bisa silinder atau bisa ini namanya batang gitu ya. Yang jelas pokoknya nanti luasannya kan bisa dihitung. Kalau silinder maka nanti dari diameter kita bisa akan tahu luasannya pi r kuadrat. Kalau ini kan luasannya nanti tinggal dikalikan berapa panjang sisi kali sisinya untuk mencari A0. Bagaimanapun bentuknya, ketika dia ditarik, dalam hal ini misalkan dia ditarik, ini benda awalnya adalah dia kondisi yang putus-putus. Jadi kondisi awalnya adalah kondisi yang putus-putus. Nah, yang kondisi yang merah, yang garis merah, kondisi setelah kena proses, setelah mengalami pembebanan. Dalam hal ini gaya tarik. Kondisi awal yang biru putus-putus, panjangnya awal dalam arah sumbu Z, maka L0Z. Kemudian ketika ditarik, maka menjadi L kan, kalau di awal tadi kan menjadi L. Tetapi L-nya itu kan ke arah atas dan bawah, ke arah atas dan ke arah bawah. Sehingga kalau misalnya kita tinjau satu keadaan yang atas, berapa panjangnya, maka delta LZ dibagi 2. Itu perubahan panjang pada sumbu Z. Perubahan panjang pada sumbu X bagaimana? Maka terhadap sumbu X dia menjadi lebih kecil. Dari yang semula misalkan begini, ini, dari yang semula ini, maka berikutnya, atau ini yang L0 ini, sorry ya, ini L0 ini, sudah digambarkan ini L0. Ini. Dalam arah sumbu X, perubahannya ini, dia menjadi lebih kecil. Dia menjadi lebih lebar. Oh, saya kok malah bingung dewe. Ini aslinya yang biru, ketika dia ditarik, maka dalam arah sumbu X-nya, panjang sumbu X-nya dia menjadi lebih pendek kan. Maka ada pengurangan. Ini bukan berarti pertambahan panjang. Kalau ini kan tambah panjang. Sorry, nah ini ada pengurangan. Untuk yang Z di sini, berapa regangannya? Nilai regangannya dibagi 2. Ini adalah regangan. Rumusnya ini tadi sama dibagi 2. Delta L, kalau tadi di depan kan delta regangan sama dengan delta L per L0. Karena ini Z bagi dalam satu sisi, nah, dibagi 2, di sini juga dibagi 2. Tapi dalam arah sumbu X dia bertambah kecil, karena itu dia di sini nilainya negatif.
sama, diambil satu sisi, dibagi 2, maka ini juga bagi 2, ini sumbu X, ini sumbu X. Oke, ini sifat pada saat kondisi elastis, dia mengalami perubahan dimensi, sehingga nanti dari kondisi ini, berarti ada perubahan panjang terhadap sumbu X dan perubahan panjang terhadap, ada perubahan panjang terhadap sumbu Z, ada perubahan panjang terhadap sumbu X, maka juga sebenarnya ada perubahan panjang terhadap sumbu Y. Tetapi sumbu X dan sumbu Y nilainya sama, kondisinya diasumsikan sama. Sehingga yang ditinjau cukup sumbu X saja. Perbandingan perubahan panjang sumbu Z terhadap sumbu X ini disebut dengan rasio Poisson atau Poisson rasio. Dinyatakan dengan perbandingan antara sumbu lateral dan sumbu aksial. Perbandingan antara strain pada kondisi lateral dan aksial, yaitu minus delta X per minus strain pada arah X per strain pada arah Z. Atau sama juga minus ini pada arah Y, ini ada arah Z. Itu kalau perbandingan untuk yang gaya tarik atau gaya tekan nanti intinya sama. Cuman penjelasannya di sini tadi ketika dia pakai gaya tarik menjadi lebih kecil. Seandainya nanti pakai gaya tekan, maka pada sumbu Z-nya dia akan, kalau pakai gaya tekan, maka sumbu Z-nya yang memendek. Sifatnya yang negatif, tapi sumbu X-nya akan melebar semakin besar. Nanti sifatnya positif. Persamaannya sebenarnya sama. Nah, kalau geser gimana? Atau torsi? Maka akan ada yang namanya, kalau tadi ada modulus elastisitas, itu berlaku pada daerah yang linier untuk uji tarik dan uji tekan. Kalau untuk uji geser dan uji puntir bagaimana atau uji torsi, maka berlaku shear modulus atau modulus geser. Dinotasikan dengan G. Sama sebenarnya, kalau tadi E adalah sama dengan stres per strain. Nah, sekarang modulus geser, E ini akan analog dengan G. Ini juga stres tadi. Cuman toh kalau geser atau torsi. Ini regangan juga, cuma dinyatakan dengan gamma. Ini regangan. Kalau tadi yang regangan tadi, kalau saya kembali ke awal. Nah ini regangan ini. Karena dia ada seolah-olah tertarik ke arah ke sini, tertarik ke arah sini. Maka ini regangannya gini. Dari yang semula lurus dinotasikan dengan gamma. Nah, antara Poisson rasio kemudian dengan modulus geser dengan modulus elastisitas itu nanti ada hubungan. Di mana modulus elastisitas E sama dengan 2 kali modulus geser dikalikan 1 plus Poisson rasio. Saya lanjut. Ada contoh 62. Ada contoh 62. Ini adalah pembahasan untuk yang berikutnya tadi. Jadi sebuah gaya tarik diberikan kepada silinder dengan luasan dengan panjang L0 dan D0 yang diketahui adalah diameternya. Langsung di diameter. Kemudian tentukan berapakah gaya yang harus diberikan atau gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan panjang. Ini bukan perubahan panjang, perubahan diameter. Untuk menghasilkan perubahan diameter yang sehingga menjadi ini. Dari D0 menjadi D1. DI.
D0 diketahui, diameternya diketahui 10 meter, di akhirnya menjadi 2,5 sekian. Ditanyakan adalah berapa gaya yang load itu beban yang diberikan, nanti ini hubungannya sama F. Load ini yang sama F. Ada perubahan panjang terhadap F, Z, juga terhadap X, maka kita lihat penyelesaiannya. Yang ditanyakan adalah F. Jadi saya sudah bilang ditanyakan F. Ini saya menerangkannya, Anda mundur. Dari bawah ke atas. Saya coba menerangkannya dari bawah ke atas. Yang ditanyakan adalah F. F tadi rumusnya adalah, P, sama dengan F per A. Per A0. Sehingga F sama dengan sigma kali A0 dari sini. Sigmanya dicari dulu. Kalau A0-nya karena D0 sudah diketahui, ya sudah tinggal dimasukkan. Maka cari sigma. Ya, dari sini cari sigma. Sigmanya kita bisa cari dalam arah sumbu Z. Misalkan. Dari rumus yang ini tadi. Jadi, sigmanya adalah dari rumus modulus elastisitas, E sama dengan stress per strain, maka sigmanya adalah sama dengan strain dalam arah sumbu Z kali E. E-nya bisa dicari dari tabel 61. Maka cari regangan dalam arah sumbu Z. Nah, cari regangan dalam arah sumbu Z. Ini. Cari regangan dalam arah sumbu Z, tapi ini dihubungkan dengan sumbu X. Kenapa? Karena yang diketahui adalah perubahan diameter, bukan perubahan panjang. Soalnya yang diketahui ini adalah perubahan diameter. Perubahan diameter berarti pada arah X atau Y. Karena diameter maka salah satu X. Kalau yang diketahui perubahan panjang, maka langsung EZ-nya langsung bisa dicari. Nah, karena yang diketahui adalah perubahan diameter, padahal kita mau cari EZ, kita harus cari dulu pakai rasio Poisson. Hubungan antara, jadi rasio Poisson adalah regangan pada sumbu X dibagi dengan regangan pada sumbu Z. Poissonnya dicari juga di tabel 61. Nilai Poissonnya. Di soal tidak diberikan. Tapi bisa dicari di tabel 61. Regangan pada sumbu X gimana? Dicarilah dulu. Dicari lagi. Yaitu regangan pada sumbu X pada kondisi ini, yaitu perubahan diameter terhadap diameter awal. Delta D terhadap delta awal. Sama dengan sekian. Udah, kemudian balik lagi, dimasukkan lagi nilainya. Maka nilai F akan diketahui ternyata gaya yang dibutuhkan untuk gaya atau beban yang dibutuhkan untuk membuat perubahan diameter dari 10 mm menjadi sekian, ternyata adalah sebesar 5.600 Newton. Oke, untuk contoh soal 62 bisa dipahami? Halo? Oke. Yang jawab dari tadi suaranya kok cuma 2 suara ya? Frekuensinya cuma 2 jenis suara saja. Yang lainnya mana ini? Bu ingin bertanya, ya? Bu. Pahami, Bu. Paham, Bu. Maaf, Bu, ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau bentuknya yang susah itu gimana, Bu? Misalkan heksagon atau oktagon itu kan miring-miring ya, Bu, sisinya. Ya. Apakah itu pakai diameter juga atau gimana?
kalau misalkan heksagonal, kalau saya gambarkan gini ya. Ya, gini kan? Ya, Bu. Seandainya heksagonal. Sebenarnya yang penting adalah luasan. Yang berpengaruh adalah luasan. Bagaimanapun bentuknya, ketika luasannya bisa dihitung, maka nanti bisa langsung masuk saja ke persamaan ini. Menggunakan persamaan. Begitu juga perubahannya. Tetapi yang lebih penting juga adalah bagaimana gaya itu bekerja. Rumus ini akan berlaku pada gaya tarik atau gaya tekan yang gayanya atau bebannya itu akan jatuh atau menimpa luasan permukaan ini. Luasan permukaan ini apapun bentuknya, bisa silinder, bisa batang, itu A0. Jadi misalkan kalau heksagonal ya ini Anda harus cari luasan ini. Atau bentuk yang lain lagi oktagon segi 8 ya oktagon. Pokoknya itu luasannya bisa dihitung ya sudah masuk. Perubahannya berapa? Gitu ya. Berarti untuk Poisson itu kayak dihitung luasannya terus nanti diubah gitu. Jadi kalau sekarang ke Poisson, kalau dengan Poisson gimana? Nah, tadi rumus Poisson adalah ini kan, V sama dengan del X regangan pada sumbu X per regangan terhadap sumbu Z. Sekarang kita misalkan tadi pertanyaannya adalah, nah ini, tetap balik ke contoh yang heksagonal. Karena gambarnya sekalian relatif lebih mudah membayangkan. Anda tentunya sudah belajar sebelum ETS kemarin untuk HCP, untuk struktur BCC, FCC, HCP. Ini kan heksagonal close pack. Kalau untuk indeks Miller-nya maka kan namanya HKIL, ya. Ingat enggak? Ya, HKIL. HKIL itu kalau di HCP kan A1, A2, A3. Misalkan ini yang A1, ini yang A2, ini yang A3 kan gitu. Terus nanti C-nya sumbu Z. Ya, C-nya sumbu Z. ya. Rumus rasio Poisson sama. Regangan pada sumbu X itu akan sama dengan regangan pada sumbu Y, diasumsikan karena dia nanti kita anggap materialnya isotropik, dibagi regangan terhadap sumbu Z. Nah, di heksagonal juga begitu. Sifat A1, A2, dan A3 ini kan sama sebenarnya. Maka kalau bagaimana rasio Poisson pada heksagonal, ya tetap kita ambil salah satu. V sama dengan, karena dia misalkan karena ditarik ya berarti lebih jadi mengecil luasannya, maka minus, maka regangan pada A1 per regangan pada sumbu Z. Nanti akan sama dengan regangan pada A2 atau regangan pada A3. Bawahnya tetap pada sumbu Z, yaitu pada yang C ini kalau di heksagonal. Baik, Bu, terima kasih. Bisa dipahami? Bisa, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Saya lanjut ya. Ya, Bu. Sekarang kita ke true stress strain. Dan nanti ada lagi yang namanya engineering stress strain. True stress strain adalah stress dan strain yang sesungguhnya. Kalau engineering stress dan strain nanti diterjemahkan sebagai engineering itu biasanya diterjemahkan sebagai rekayasa atau juga di dalam hal ini diterjemahkan sebagai proses desain.
hasil uji tarik, di berikutnya nanti akan ada penjelasan ya. Sekarang kita ngomong tentang hasil uji tarik. Seringkali digambarkan kalau untuk yang engineering ini, yang engineering curve ini, itu yang ini, yang biru. Engineering ini rumusnya dimulai dari, kalau saya pakai yang engineering gitu ya, engineering eng, maka ini rumusnya adalah F per A0. Yang tadi di awal saya sudah sempat bilang. Ini rumusnya A0. Selamanya proses perhitungan, maka ini akan A0 terus. Sampai berhenti dia di necking ini. Nanti ini ada proses necking. Tapi kalau true stress strain ini AI. Jadi bedanya nanti di sini, di A0, kalau true yang sesungguhnya itu AI. Tadi ada kondisi 0, itu adalah kondisi dia awal ketika belum diberi gaya. Kalau AI adalah kondisi akhir ketika dia sudah diberi gaya. Nah, pada proses uji tarik, kalau yang true itu hasilnya dilambangkan dengan ini. Di mana, jadi misalkan dari uji tarik ini, dari proses uji tarik, nilainya A1 ini dia semakin lama akan semakin mengecil. Nilai A1 ini semakin lama akan semakin mengecil. Sedangkan F-nya ini juga semakin lama semakin naik. Kalau untuk true stress. Sama juga kalau untuk engineering juga F semakin ke atas kan semakin naik. Nah, F ini ketika F-nya semakin naik, semakin besar, A1-nya semakin kecil, A1-nya semakin kecil karena dia ditarik kemudian akan mengecil. Yang gambar uji tarik sampelnya tadi, tengahnya yang dobun tadi, tengahnya akan mengecil, terjadi necking sampai dia putus. Ketika putus luasannya jadi 0, maka nanti di sini putus, ini juga putus. Ketika F-nya semakin besar, A1-nya semakin, AI-nya semakin kecil, apa yang terjadi dengan nilai? Apa yang terjadi dengan nilai ini? Membesar juga kan? Halo? Ya, semakin besar. Ya, membesar kan? Karena itu gambarnya ini. Tetapi kalau engineering stress strain, A0-nya tetap. Sedangkan F-nya memang ini semakin lama pada proses uji tarik dia akan naik terus. Tapi nilai A0-nya tetap tidak semakin kecil. Sehingga kan nilai ini engineering akan selalu lebih kecil daripada nilai true. Ya. Karena itu digambarkan yang biru ini. Bisa diterima penjelasan saya? Bisa, Bu. Oke ya. Sehingga nantinya ke depan untuk proses perekayasaan, untuk proses perhitungan, desain, maka yang digunakan adalah proses engineering. Mengapa begitu? Karena ini akan berada pada daerah aman. Jadi akan dibuat sebuah struktur bangunan dengan menggunakan baja. Maka jika nanti baja itu adalah untuk membangun sebuah gedung berlantai 5 misalkan, masing-masing lantai nanti punya beban masing-masing, maksimal harus bisa menerima beban berapa. Nanti titik M ini titik maksimal biasanya. M ini titik maksimal. Nah, kalau untuk proses desain perhitungan, maka harus digunakan nilai engineering. Supaya apa? Supaya aman, karena nilainya lebih rendah dari yang sesungguhnya, kekuatan sesungguhnya dari material itu. Kan nggak boleh nanti diberi melebihi beban yang di sini. Ternyata beban yang diberikan ada di sini. Anda pakai bahan ini. Wah ya wis, tidak berapa lama pasti
mengalami kegagalan, patah atau retak atau bagaimana. Supaya aman, maka dipakailah yang engineering ini. Perbedaannya terus dan engineering pada luasan saja. Kalau yang engineering luasannya selalu yang nilai yang dimasukkan tetap yaitu luas awal. Tapi kalau yang true ya luas sesungguhnya pada saat dia pengujian. Oke. Nanti akan ada hubungan antara strain dan engineering stress strain. Nah, ini di sini. Konversi dari engineering stress ke true stress. Yang awal ini adalah yang engineering tanpa dikasih E karena nilai tegangan, nilai stres yang dari persamaan itu akan identik dengan nilai engineering. Rumusnya ini. Begitu juga untuk nilai regangan, rumusnya ini. Kemudian pada titik necking nanti lebih lanjut. Nah, maka nilai tegang true stress akan sama dengan K kali regangan true pada kondisi N, pangkat N. Nilai K dan N ini adalah sebuah konstanta, nilainya sudah ada di tabel 64 ini. Materialnya apa saja ada, maka nilai N akan sudah ada, nilai K-nya juga sudah ada. Nilai K baik untuk satuan Pascal ataupun mount besi juga sudah disiapkan di tabel 64. Kemudian kita lihat lagi contoh soal 6.4. Contoh soal 64 tentang ductility dan stress pada saat terjadi patahan. Jadi kita lihat ada sebuah spesimen atau sampel berbentuk silindris, punya diameter awal, diameternya sudah diketahui. Kemudian ditarik sampai putus, fraktur itu sampai dia patah. Dan ternyata dia mempunyai strength fraktur ya pada saat patah. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, jadi kalau misalkan saya gambar ini daerah linier, dan nanti terus misalkan terus begini. Ini adalah engineering fracture strength ini pada saat dia patah. Nah, di sini 460 megapascal. Yang diketahui cuma diameter saja. Diameter awal dan diameter saat patah. Yaitu ini. Diameter saat patah. Disuruh mencari ductilitas. Ductilitas adalah keuletan. Keuletan itu nanti rumusnya bisa ada dua rumus nanti keuletan, di materi berikutnya akan ada penjelasan. Ada dua rumus, bisa berdasarkan perubahan panjang atau juga bisa berdasarkan perubahan diameter. Ini kalau kita berdasarkan perubahan panjang, maka ini adalah, jadi RA ini adalah reduction area, perubahan luasan. Ductilitas dinyatakan dengan 2, ada ini yang pertama, nanti yang kedua adalah persen EL, elongation. Rumusnya hampir sama sebenarnya. Kalau RA ini reduction area itu perubahan luasan, kalau elongation perubahan panjang. Sama kayak rumus regangan. Kalau ini reduction area ini panjang akhir atau panjang yang lebih luas ya. Luasan awal dikurangi luasan akhir per luasan awal kali 100%. Kalau elongation sama kayak rumus regangan. Panjang akhir dikurangi panjang awal dikurangi panjang akhir per panjang awal. Nanti begitu. Rumusnya bentuknya sama. Nanti Anda otomatis kalau Anda sudah terbiasa memahami, nggak perlu ngapalkan rumus, Anda langsung hafal.
Nah, ini ductility-nya dalam bentuk pengurangan area, reduction in area. Rumusnya ini. Ternyata pengurangannya 30%. Luasan dari yang 1,28, diameter 1,28 mm menjadi 10,7 mm. Berapakah true stress pada saat patah? Meskipun sudah diketahui kalau secara engineering ini di sini pada saat patah, ini engineering fracture strength-nya adalah 460 MPa. Tapi yang ditanyakan sebenarnya pada saat patah berapa? Nah, pakai rumus yang tadi yang apa? Perbandingan tadi. Jadi true stress tadi persamaannya kan ini tadi. Kalau ini kan engineer, ini yang untuk engineering. Karena pakai A0. Dengan stresnya adalah sekian, maka gaya yang dibutuhkan adalah sekian. Nah, sekarang kalau true gimana? Nah, true tadi rumusnya ini A-nya yang berubah. A-nya pakai yang luasan yang 10,7 mm ini. Tapi luasan sekarang. F-nya berapa F-nya? F-nya dicari dulu dari yang nilai ini. Ternyata 660 megapascal untuk true stress-nya. Padahal engineering stress-nya 460. Ini kalau digambar, maka nah, gini. Sama-sama patahnya ini biasanya lurus. Lurus ini. Patahnya regangannya sama. Tapi yang true stress-nya di sini. Kalau engineering-nya bentuknya begini. Oke, sekarang ini beberapa simbol sama sifat, properties, modulastisitas, yield strength, tensile strength. Beberapa dari ini akan kita lihat di materi berikutnya. Saya akan share screen lagi yang sekarang tensile. Apa PPT saya sudah terlihat yang baru? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Waktunya masih ada sekitar 15 menit dulu. Saya akan masukkan di sini. Materi kita berikutnya adalah sifat kekuatan, tensile properties atau sifat ya. Jadi uji tarik. Outline-nya nanti kita akan belajar yield strength, ada tensile strength, ada ductility, resilience, sama toughness. Sekarang untuk memahami kita kembali lagi ke uji tarik. Tadi alatnya seperti ini, beda dengan yang tadi, cuma ini lebih lengkap. Sampel sama. Kalau tadi gambarnya pergerakannya kayaknya ke bawah, sekarang gambarnya pergerakannya ke atas. Sampel dicatok di atas dan bawah di sini, bergerak ke atas, kemudian nanti ini akan langsung terhubung dengan CPU, sehingga nanti hasil uji tarik dalam kurva stress strain langsung akan bisa dilihat. Biasanya kita dapat data dalam bentuk Excel antara stress sama strain, 2 kolom gitu, kemudian kita gambarkan, maka bagaimana bentuk kurva dari stress strain-nya adalah seperti ini. Kurva stress strain. Sumbu Y-nya adalah stress tadi, ini. Sumbu X-nya adalah strain. Stres satuannya bisa Pascal, bisa psi. Kalau strain tanpa satuan, karena dia panjang kan sama dengan delta L per L. Per L0. Sama-sama satuan panjangnya sehingga strain itu tanpa satuan. Kurvanya ini kita gambarkan sementara untuk logam yang ulet.
maka akan ada dua daerah. Daerah linier dari titik awal sampai dengan B, ini daerah linier. Nanti akan berlaku modulus elastisitas yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu E sama dengan stres per strain pada daerah A ini. Gradien akan bisa ditentukan dan sama pada setiap titik linier. Dari B ke C ke D adalah daerah non-linier. Maka berapakah gradien dari masing-masing titik? Maka harus dicari yang dengan rumus tangen tadi, tangen modulus. Di sini berlaku modulus tangen. Titik B, di sini ada yield strength. Yield strength adalah kekuatan luluh. Saya di sini sengaja nggak ada penjelasan ya. Saya harap Anda bisa nanti bisa mencatat apa yang saya jelaskan sambil juga penjelasannya baca buku. Titik B disebut yield strength. Yield strength ini adalah kekuatan luluh. Kekuatan luluh itu adalah batas gini. Jadi misalkan kita bicara karet. Saya punya karet panjangnya 10 cm. Ketika karet yang 10 cm itu saya tarik, kemudian dia panjangnya menjadi 20 cm. Terus saya lepaskan. Ternyata dia kembali ke 10. Dia kembali ke 10. Sekarang itu misalkan pada kondisi di sini. Ternyata panjangnya tetap balik 10. Kemudian tarikan saya perpanjang lagi. Menjadi 25 cm panjang akhirnya. Tapi ketika kemudian tarikan saya lepaskan, karena menjadi panjang kan, berarti misalkan di sini. Ketika gaya tarik saya lepaskan, ternyata dia panjangnya tetap 10 cm. Begitu terus sampai di titik B. Di titik B ini saya tarik menjadi dari 10, panjang awal 10 cm, saya tarik menjadi 40. Kemudian saya lepaskan, ternyata panjangnya menjadi 10,1 cm. Ada perubahan panjang. Delta L-nya 0,1 cm. Ditarik lagi menjadi 10,5. Ditarik lagi menjadi 11. Nah, daerah B ini adalah batas. Daerah B ini adalah batas ketika benda ditarik, bahan ditarik, dan dia terjadi perubahan panjang ketika gaya tarik dilepaskan. Dari 10, tadi misalkan menjadi 10,1. Penjelasan saya bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Jadi itu. B ini, yield strength ini atau kekuatan luluh, itu adalah batas di mana benda akan berubah dimensinya. Daerah dari 0 sampai B ini disebut dengan daerah elastis. Dari B sampai dengan D disebut daerah plastis. Titik C ada ultimate strength, batas kekuatan maksimum. Kalau kita lihat, maka kalau sini maka kan stres tertinggi kan. Maka ini ultimate strength, kekuatan maksimum. Nah, ultimate strength atau kekuatan maksimum ini nanti berikutnya akan disebut sebagai kekuatan atau tensile strength dari setiap material. Jadi kalau misalkan ada sebuah baja mempunyai TS tensile strength sebesar 100 atau 1000 Pascal misalkan, maka itu sudah pasti adalah nilai maksimum atau titik C di sini. Jadi tadi sudah ada yield strength, ada ultimate strength. Titik D adalah besar gaya yang terjadi ketika dia patah. Di titik D ini maka kita tahu berapa panjangnya, panjang akhir ketika dia patah. Misalkan tadi yang 10 cm menjadi ketika panjang ternyata pada saat tertarik menjadi 20 cm. Itu titik D.
bagaimana proses perubahan sampelnya ketika mengalami uji tarik, maka kita lihat di sini. Jadi pada saat yang masih daerah linier, maka tidak ada perubahan diameter. Panjangnya juga tetap, diameternya tetap. Di sini nanti yield strength tadi, titik B, kemudian semakin ke atas, maka dia mulai ada pertambahan panjang, tapi pertambahan panjangnya masih terjadi pada semua. Diameternya masih sama semua. Kalau semua pertama gemuk, dia menjadi kurus saja, tapi sama. Terus sampai melewati maksimal, disebut TS, tensile strength. Melewati TM. Nah, ke bawah ini terjadi necking. Necking itu penyempitan. Kalau di sini dia semakin kurus saja, nah di sini ini mulai menjadi penyempitan. Pada F ini penyempitannya akhirnya dia benar-benar patah. Ini yang terjadi pada sampel. Ini tadi. Mungkin dari gambar ini, kurva stress strain atau juga di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Saya lanjut. Nah sekarang, kalau ultimate atau TS, nilai maksimum langsung bisa kita tentukan dari, ya sudah tarik garis lurus ke sumbu Y, maka itu adalah nilai TS-nya. Bagaimana menentukan nilai yield strength? Bagaimana menentukan nilai yield strength? Ini agak rumit sedikit. Ada metodenya. Untuk menentukan nilai yield strength, maka misalkan ini begini, meskipun tadi ini sempit ya, karena biasanya ini akan sempit. Biasanya ini akan sempit, tapi kemudian ini diperbesar, daerah ini diperbesar menjadi begini, menjadi seperti ini. Pada daerah diambil pada daerah liniernya. Maka untuk menentukan yield strength adalah diambil regangan pada 0,2%. Cari titik di mana nilai regangannya adalah 0,2% atau ketika persennya dimasukkan dia akan menjadi 0,002. Ditentukan titik ini. Yaitu pada nilai 0,002. Bu, kenapa kok nilai 0,002? Ini sudah standar yang mengatur. Perjanjiannya begitu. Kemudian dari titik ini, dari titik 0,002 ini, tarik garis lurus yang sejajar dengan kemiringannya ini. Jadi ini dengan ini sejajar. Tarik garis lurus yang sejajar, terus sampai kemudian dia akan memotong kurva stress strain. Nah, misal memotong di sini. Memotong di sini, maka inilah nilai yield strength-nya. Yield strength-nya. Nilai yield strength. Bisa dipahami? Bu. Oke. Seringkali digambarkan pada kurva, seolah-olah ini lurus, kemudian berhenti, terus begini. Jadi kadang saya tadi mungkin kalau Anda melihat saya gambar, maka saya gambar lurus dulu, terus baru nanti, nah 0,2 nanti kan begini. Di sini misalkan kalau lurus. Nah pada saat saya berhenti, saya gambar serat lurus, terus baru agak belok. Pada saat saya berhenti, itu titik P ini. Gambar lurus dulu, baru nanti non-linear. Nah, pada titik P, tapi titik P ini bukan yield strength ya, yield strength tetap yang perpotongan di sini. Titik P ini adalah dia batas perubahan dari dia daerah elastis, karena ini benar-benar lurus, berlaku modulus elastisitas. Setelah ini sudah enggak, karena ini sudah daerah plastis. Tadi saya gambar lagi,
Nah, ini juga. Ini adalah daerah elastis, ini daerah plastis. Modulus elastisitas E hanya berlaku untuk daerah elastis ini saja. Yang daerah sini tidak. Kemudian ada kondisi lain juga. Tadi P disebut sebagai proporsional limit, ya, batas dia proporsional, seimbang, stress per strain-nya. Kalau yield strength tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ada beberapa bahan yang dia relatif mulur. Dia kalau ditarik itu molornya panjang, dia akan mempunyai bentuk kurva seperti ini. Jadi pertamanya dulu lurus, tinggi, P-nya di sini. Tapi setelah itu nanti dia begini. Setelah itu dia turun, yield strength-nya turun. Pertamanya memang butuh agak besar, upper. Nilai yield strength batas atas, ini nilai yield strength batas bawah. Jadi dia seolah-olah punya dua nilai yield strength. Setelah itu nanti tidak akan berlaku, terserah nanti maunya kayaknya kayak apa. Nah, itu penjelasan yield strength. Contoh soal, saya lupa nomor contoh soal berapa, nggak saya kopas itu di ini. Ini juga contoh soal di buku Kalister. Misal diketahui kurva uji tarik adalah seperti gambar 612 ini. Seperti pada gambar 612. Saya jelaskan sampai soal ini dulu. Setelah itu nanti kita kuliah kita bisa kita tutup. Diketahui kurva stress strain dari brush, dari perunggu, spesimen perunggu seperti gambar 612. Kemudian Anda disuruh mencari modulus elastisitas, yang B yield strength, yang C adalah beban maksimum, maka dicari gaya F, yang D adalah perubahan panjang ketika awalnya diketahui pada saat tegangan stresnya 345 megapascal. Kita lihat dulu yang A. Yang A itu pada daerah lurus ini, dari 0 sampai kurang lebih 200-an lah, meskipun kita nggak bisa, tapi sekitar yang daerah soal A itu maka daerah ini. Kalau yang B yield strength, maka nanti daerah ini akan diambil, digambarkan di sini untuk menjelaskan yang B, gambar tengah ini. Yang C maksimum load, berarti sudah langsung saja maksimal ini. Ternyata stresnya diketahui. Maksimum load itu adalah gaya F. Tinggal masukkan saja yang stres sama dengan F per A. A-nya nanti diperoleh biasanya menggunakan nilai A awal. Karena bentuknya seperti ini, maka nilai engineering ini. Luasannya tetap A0 terus. Pengerjaannya bisa dilihat. Yang A disuruh cari modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu adalah stres per strain atau perubahan stres terhadap perubahan strain. Pada daerah yang lurus tadi, pada daerah yang awal ini, atau juga pada daerah ini juga kita bisa pakai gambar ini. Sigma 2 kurangi sigma 1 per tegangan strain 2 dikurangi strain 1. Daerah yang satunya kita ambil titik awal 00. Di contoh soal ini dianggap yang daerah 2-nya adalah pada titik 150. Nah, pada 150 ternyata strain-nya, padahal kita pakai gambar yang besar supaya terlihat, 150 itu di sini. Maka itu kemudian dijatuhkan ke bawah. Kalau ini adalah 0,005, maka ini adalah 0,001, maka ini kurang lebih berapa kalau di sini? Dia memasukkan nilainya 0,0016 tegangannya. Sehingga diperoleh modulus elastisitasnya sekian. Kalau yang B, nah yang B kita lihat.
Ini dibesarkan karena kalau pakai kayak gini kan terlalu kecil, nggak kelihatan, dibesarkan gambar yang di tengah. 0,002 itu ada di sini. Tarik garis lurus sejajar dengan yang miring, mutus di sini. Nah ini langsung saja tarik di sini. Oh kurang lebih ini 200, ini 100, 200, kurang lebih 250 megapascal. Maka ini adalah nilai yield strength-nya. Yang B. Yang C di sini gaya stresnya sekian. 450. Yang ditanyakan adalah F sama dengan gambar seperti ini adalah gambar engineering stress strain. Maka kalau engineering stress strain, luasan yang digunakan selalu luasan awal A0. Apa luasan awalnya? Diketahui ternyata luasan diameter awalnya berapa? Ini 12,8 mm. Ya sudah tinggal nyari luasannya. Diperoleh beban maksimal yang dibutuhkan adalah sekian. Sedangkan untuk mencari yang D, perubahan panjang pada sampel yang awalnya adalah ini, panjang awalnya berarti 25 cm, pada tegangan tensile stress 345. 300 di sini, 400, 345 kita anggap di sini. Tarik garis ke sini, nah ternyata diasumsikan di sini adalah A ini. Kemudian berapa regangannya ini tarik ke bawah. Nah ini regangannya. Regangan tadi kan rumusnya sama dengan delta L per L 0 atau L min L0 per L0. Dia tinggal masukin saja ke sini. Ternyata kita lihat perubahan panjangnya pada saat, jadi regangannya tadi ternyata di sini di 0,06 ini. 0,06. Nah, jadi nilai 200 di sini nih 0,1, maka di sini setengah lebih 0,05 lebih. Nah, ini dianggap 0,06. Sehingga perubahan panjangnya menjadi 15 mm panjangnya. Yang awalnya tadi berapa? Panjang awalnya tadi 250 mm, maka ditambah 15 mm, panjang pada saat itu adalah 265 mm. Oke, ada pertanyaan untuk contoh soal ini? Cukup, Bu. Halo? Cukup, Bu. Hai. Cukup, Bu. Gak ada yang jawab ya. Aku isi tinggal ya iki ya. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Belum ada Cukup pertanyaan. Ya. Dengarkan ya. Dengarkan. Saya biasanya kalau kuliah offline, saya nggak suka kalau kelas itu diem. Kalau diem itu menurut saya ada dua kondisi, bahwa Anda mungkin tidak paham dengan yang saya jelaskan, Anda mungkin tidak mendengarkan saya ngomong, sehingga Anda diem saja. Saya ngomong apa aja sembuh wis. Sehingga biasanya kalau di kelas itu saya lebih suka kalau Anda menjawab lah. Bahkan kalau adanya Anda menjawabnya dengan guyon pun juga saya nggak apa-apa gitu. Artinya ada reaksi dari apa yang saya sampaikan. Bahkan seandainya Anda jawabnya guyon, Anda tetap memperhatikan apa yang saya omongkan gitu. Sehingga Anda nyaut meskipun Anda tanggapi dengan guyon. Nah, kuliah online gini saya sudah nggak bisa lihat wajah Anda karena kan gini ini saya harus buka slide. Saya nggak mungkin melihat wajah Anda satu persatu. Belum lagi kalau videonya di-off-kan. Sudah gitu Anda diem lagi. Jadi kalau misalkan kita kuliah, suara mungkin nggak harus di-mute.
Pokoknya ojo rame-rame di belakangmu itu. Pokoknya ojo ono sing gedor-gedor. Anda langsung jawab, ya Bu, tanya Bu, gini-gini nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Baik, Saya Bu. kalau Anda diem itu tak pikir nanti, jangan-jangan saya ini ngomong sendiri ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Waktunya kita jadi ini juga, tapi masih lumayan banyak. Nanti kita lanjut hari Kamis. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya hari ini ya. Ya, Bu, cukup, Bu. Tapi juga mau maghrib. Oke, sementara ini dulu. Saya tadi saya lupa. Belum share absen ya. Oke, nggak apa-apa. Hari ini saya anggap masuk dulu aja semua. Hari ini saya anggap masuk semua. Nanti tolong diisi berita acara ya. Baik, Bu. Sama sekalian gini. Untuk minggu lalu ada 2 pertemuan, hari Senin dan hari Kamis. Saya minta izin dulu sama Anda. Presensi online saya boleh enggak? Tetap saya anggap masuk, saya tetap memasukkan. Saya anggap Anda, saya tandai masuk semua. Tapi materinya akan saya tulis bahwa kegiatan saya nanti PIMNAS gitu. Boleh enggak saya melakukan gitu? Saya tanya dulu sama Anda. Halo? Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh, Bu, boleh. Tapi nanti juga tolong diisi berita acaranya. Anda juga boleh. Misalkan Budia ikut PIMNAS, jadi nggak apa-apa, tetap diisi seperti itu. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Nanti materinya akan saya mampatkan, karena kalau materi nanti bisa saya berikan semua, akan saya mampatkan pada saat kita menjelaskan. Oke, kalau begitu untuk hari ini, karena juga sudah mau maghrib, saya akhiri dulu. Kita ketemu lagi nanti hari Kamis jam 9 ya. Ya, Bu. Barangkali ada yang ditanyakan, baik yang mengetahui, baik yang hubungannya dengan materi kuliah ataupun tidak. Cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda hari ini. Terima kasih atas perhatian selama kuliah. Saya